Kami rindu mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Biarlah hari ini perjumpaan denganmu Tuhan memulihkan, menguatkan, mengubah, membaharui, membangkitkan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu Bapa saat ini Bapa, boleh Tuhan ada dalam kendali Roh Kudus-Mu. Kami semua Tuhan sembunyikan di belangkai salib-Mu ya Bapa, supaya kemuliaan kuasa-Mu saja yang tampak bagi setiap kami. Dan kami boleh duduk diam, membiarkan firman-Mu mengkalibrasi hati kami. Biar hati kami tenang, biar hati kami tertuju dan terbuka atas setiap firman-Mu. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, boleh sapa samping kiri dan kanannya. Aku senang melihatmu ada di sini. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah makna Injil melalui kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita akan belajar bersama-sama apa makna Injil. Satu-satunya ditinggalkan tapi tidak yatim piatu, tidak sendirian, yaitu ketika Tuhan Yesus pergi ke sorga. Dia pergi meninggalkan kita, tapi anehnya kita ini enggak ditinggalkan sendirian. Kita ini selalu disertai. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah enggak bertanya-tanya, mengapa Yesus mesti naik ke sorga? Kenapa Tuhan Yesus enggak tinggal bersama-sama dengan kita? Bukankah kalau ada Yesus ada di Gereja Baptis Babaton, Pak Pendeta nggak perlu khotbah, Yesus langsung berkhotbah. Kalau ada yang sakit nggak perlu pakai perantara, Yesus yang langsung mendoakan. Tapi kenapa Yesus malah meninggalkan kita? Nah, mulai khotbah hari ini, semoga jawaban-jawaban ini akan khotbah hari ini, pertanyaan-pertanyaan ini akan saudara kita semua akan menemukan jawabannya. Lalu pertanyaan yang menggelitik juga Bapak Ibu, kenapa Yesus itu akan datang kembali tetapi kedatangannya seperti seorang pencuri, nggak dikasih tahu kedatangannya? Bukankah kalau Yesus kasih tahu dia datang bulan Agustus tahun 2024, kita semua sama-sama mempersiapkan diri dengan baik menyambut kedatangan Yesus. Yang tadinya malas-malas berdoa, jadi doanya bisa 24 jam gitu ya. Yang tadinya nggak mau tahu dengan penginjilan, sekarang Pak, tolong Pak, siapa Pak yang saya bisa injili Pak? Saya kepingin Pak bawa jiwa gitu ya, ngotoh untuk menginjili ya. Yang tadi nggak mau untuk memuridkan, ya sekarang Pak tolong Pak, siapa yang bisa saya muridkan gitu ya. Ini karena Tuhan Yesus mau datang bulan 8, kita bisa persiapkan sedemikian rupa. Tapi kenapa Yesus datang ke dunia tidak dikasih tahu kapan dia datang? Bahkan dia kasih tahu dia datang itu seperti seorang pencuri. Gitu ya Bapak Ibu. Mengapa Yesus kembali ke surga? Karena waktu Yesus naik ke surga, dia menyempurnakan iman kita. Lewat kenaikannya ke surga, dia menyempurnakan pekerjaannya. Dia menyempurnakan misinya. Alkitab menubuatkan tentang kelahiran juru selamat, tentang kematian juru selamat, lalu tentang kebangkitan juru selamat. Semua sudah digenapi Bapak Ibu. Kenaikannya ke surga, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, semua sudah digenapi. Sekarang satu janji yang belum digenapi, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau 4 janji Tuhan sudah digenapi, tinggal 1 janji Tuhan belum digenapi. Kalau tinggal 1 janji Tuhan tidak digenapi, seharusnya kita tidak ada lagi yang ragu, tidak ada lagi yang bimbang tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi di dalam nas yang akan kita baca hari ini, ada seorang yang namanya Theophilus. Theophilus ini seorang yang diprediksi adalah seorang tokoh yang menebar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu
adalah mitos, legenda. Nah, bagaimana seorang Yohanes memberikan keyakinan? Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat kedua. Kita boleh bangkit berdiri. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan hai, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah Bapak Ibu setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Ada kata seorang Theophilus di sana, nama seorang Theophilus. Theophilus ini adalah seorang yang kritis dan skeptis. Kemungkinan seorang yang menyangkal tentang kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini Bapak Ibu masih ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, di sini seorang Yohanes menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan mitos, bukan legenda. Karena apa? Hingga jelas tertulis dalam sejarah kekristenan, baik lawan ataupun kawan. Ya, bukan hanya di dalam Alkitab kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi dalam sejarah Romawi, sejarah lawan dan kawan itu tertulis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi harapannya kita semua saat ini tidak ada lagi yang ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita semua sudah mantap yakin bahwa Yesus bangkit. Tidak seperti Theophilus. Lalu Yohanes menjelaskan di ayat yang ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa Bapak Ibu, ia hidup. Ia menampakkan diri, tidak hanya menampakkan diri, tetapi ia berbicara. Jadi apa yang dipandang oleh Theophilus dan juga orang-orang mungkin pada zaman saat ini bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah legenda, itu liar ya. Yesus kita adalah pribadi yang benar-benar hidup. Sejarah Yesus itu ditulis dalam sejarah lawan atau kawan. Memang saudara, ini sangat menjadi perhatian penting buat Yohanes. Karena Yakobus sendiri pun sempat ragu. Yakobus itu adiknya Yesus, pernah ragu. Jangan-jangan dipandang sebagai orang gila ya. Dituduh oleh keluarga sendiri bahwa Yakobus adiknya sendiri takut kalau gara-gara Yesus keluarganya itu dipermalukan. Tapi seluruh nubuatan sudah tergenapi. Kelahiran, kematian, kebangkitannya tergenapi.
Jadi Yesus itu bukan mitos. Kebangkitan Yesus itu adalah satu kebenaran. Di dalam ayat 4 dikatakan, menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan apa Bapak Ibu? Janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Tuhan menunjukkan kepada murid-muridnya, kalian itu tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Kalian itu tunggu, aku punya cara untuk memberkati kalian, untuk mempersiapkan kalian. Aku punya maksud, aku punya tujuan. Jadi jangan pergi kemana-mana, tinggallah di Yerusalem. Tapi apa kata murid-murid saudara di ayat ke-6? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa artinya saudara? Sampai detik Yesus bangkit dan akan naik ke surga, murid-murid masih berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Murid-murid masih bergumul untuk agendanya pribadi. Satu fakta dan persoalan kita semua, kita manusia sering mengutamakan kepentingan kita, sering mengutamakan pengertian kita, selalu mengutamakan keinginannya. Karena bagi murid-murid, Yesus itu akan memerintah seperti Firaun dan membawa mereka mengalahkan kerajaan Roma, lalu mendirikan kerajaan, sehingga Israel tidak bisa diganggu gugat oleh bangsa-bangsa lain. Itu yang masih ada dalam benak bangsa murid-murid, saudara. Mereka mengikut Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka menangisi mayat Tuhan Yesus karena ada satu agenda, karena ada satu kerinduan mereka, keinginan mereka, yaitu bebas dari pemerintahan Roma yang menjajah mereka. Murid-murid pun, jadi kalau Bapak Ibu saat ini kita sering jatuh, sering lupa, sering menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita, murid-murid juga melakukan hal yang sama. Jangan berkecil hati, karena murid-murid pun melakukan hal yang sama. Kita kalau mau jujur terlalu fokus kepada diri kita sendiri, egosentris, selfishness, melakukan sesuatu, apa yang saya akan dapat, apa yang saya akan peroleh. Inilah yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Kalau murid-murid selalu berpikir apa yang akan aku terima, kalau murid-murid selalu berpikir bagaimana ekspektasi mereka tercapai, bagaimana pengertian mereka, keinginan mereka terwujudkan, murid-murid tidak akan pernah melihat rencana Tuhan yang besar. Murid-murid akan selalu ada di dunianya sendiri. Karena apa saudara? Pekerjaan Tuhan itu besar, tidak bisa kita genapi kalau kita menggunakan hati kita, pikiran kita yang sempit. Hati yang sempit, maka dunianya sempit. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Kalau kita selalu berpikir apa yang saya peroleh dari gereja, kalau saya melayani, kalau saya mau menaati perintah Tuhan ini, mengikuti suara Tuhan ini, apa yang saya akan peroleh? Jangan berharap saudara akan menjadi umat yang menggenapi rencana Tuhan. Jangan berharap Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa yang lebih, kalau hati kita masih terus berpikir untuk saya, apa yang saya dapat, harga diri saya.
penghormatan saya, berkat saya, semua saya. Akhirnya kita sibuk dengan diri kita, sibuk dengan mengkritik, sibuk dengan menuntut, memperhatikan kesalahan orang lain, memperhatikan kekurangan orang lain, sibuk dengan harga diri kita, nama baik kita, hak-hak kita. Dan kita mulai lupa, tidak pernah pada fokus pada tanggung jawab serta kewajiban kita. Kapan ya rumah saya ada, rumah saya tambah? Kapan ya jabatan saya naik? Kapan ya supaya nama baik saya dikenal? Kapan ya dompet saya ini, ATM saya terisi sampai membludak? Manusia selalu berpikir untuk dirinya, maunya saya, kepengennya saya, pengertian saya, perasaan saya. Manusia selalu mengutamakan perasaannya, pikirannya, pengertiannya, caranya, kebiasaannya, kemampuannya. Tuhan Yesus kita sudah menunjukkan teladan bagaimana Dia adalah pribadi yang memiliki hati seluas samudra. Kalau hati kita selalu berpikir untuk diri kita, tidak akan bisa memenangkan Zakeus. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan Cornelius dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah memenangkan perempuan-perempuan Samaria zaman ini. Kita tidak akan pernah memenangkan perempuan-perempuan yang berzinah yang Tuhan Yesus selamatkan pada waktu itu. Kalau hati kita sempit, kita tidak pernah bisa memenangkan jiwa-jiwa yang saat ini banyak membutuhkan uluran tangan kita, yang saat ini banyak membutuhkan nama Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan. Kalau hati kita sempit, maka yang utama akan menjadi yang gak utama, yang utama menjadi yang gak utama, yang gak utama menjadi yang utama. Coba Bapak Ibu, yang paling penting di gereja ini apa sih? Jiwa-jiwa, bukan? Tapi seberapa sering kita berbicara tentang jiwa-jiwa? Mana kita lebih sering berbicara tentang kejelekan orang atau tentang jiwa-jiwa? Hanya orang yang memiliki hati yang besar selalu akan berbicara tentang jiwa-jiwa. Bagaimana ya Pak Sianu ini supaya makin semangat imannya? Bagaimana ya Pak supaya saudara kita ini yang masih suka begini, kita tolong dia supaya dia ngalamin Tuhan? Atau saudara yang sering kita sibuk ngomongin adalah bagaimana si Anu supaya tersudut, bagaimana si A supaya terpojok. Saya percaya kalau jemaat Gereja Baptis Pabaton hatinya sudah luas seperti samudra, tidak ada kata-kata seperti ini. Yang percaya katakan amin. Itu tandanya saudara siap untuk menerima apa yang dipercayakan Tuhan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kalau orang yang hatinya sempit, selalu ada yang salah, itu yang dibesar-besarkan. Yang tidak jadi masalah pun bisa jadi masalah. Tapi saudara, kalau kita punya hati yang luas seperti samudra, kesalahan yang besar menjadi kecil. Amin. Yang kecil menjadi tidak ada. Yang kita pandang adalah juru selamat kita, anugerah yang besar, kemuliaan yang gilang gemilang. Akhirnya mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan lagi kepada masalah, kekurangan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, firman Tuhan bilang apa? Barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang fokus kepada dirinya akan kehilangan dirinya. Rahasia hidup kita tidak pernah fokus kepada diri kita, tapi rahasianya ketika kita fokus kepada Tuhan, kepada hidup yang Tuhan berikan, saudara dan saya akan memperolehnya kembali. Amin.
Kalau kita memiliki hati seluas samudera, tidak lagi ada mental penghakiman, tidak ada lagi mental jasa, sindrom better than atau mental kepiting. Ada satu lagi, mental duri. Saudara tahu ada tumbuhan duri itu, siapa yang dekat dengan pohon duri pasti terluka. Pasti melukai dan pasti terluka. Mudah sekali terluka. Mental-mental seperti ini, kalau kita mau dipakai menjadi gereja yang dipercaya Tuhan, pekerjaan yang besar, semuanya harus disingkirkan. Semuanya harus dikesampingkan. Kalau kita masih mempunyai hati yang sempit, itu artinya saudara, kita masih menggunakan Tuhan, menggunakan Allah untuk kepentingan kita. Kita lupa dengan anugerahnya yang luar biasa. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang pertama, Bapak Ibu, Ia mengutus Roh-Nya kepada kita. Kita nggak mampu menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Tapi bukan kamu, kata Tuhan, aku yang melakukannya. Lewat pribadi Roh Kudus-Nya yang dicurahkan. Itulah yang akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaannya. Untuk kita memiliki hati seluas samudera seperti yang Yesus tunjukkan. Tidak lagi hanya mau menerima orang yang baik kepada kita. Orang yang seperti Zakeus pun yang dipandang pengkhianat. Perempuan Samaria pun yang dipandang rendah. Perempuan yang kedapatan berzina pun yang mau dilempari batu. Bahkan orang Samaria yang ditolong oleh, yang dianggap musuh, yang dianggap orang kafir. Bahkan seperti Petrus dan teman-teman, kita bisa merangkul mereka. Kita bisa membawa mereka mengenal Tuhan. Jika kita mengalami kebenaran Injil melalui kenaikan Yesus, maka saudara akan merasakan penyertaan Roh Kudus-Nya yang mengingatkan bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Dia menyelesaikan, Dia mengerjakan apa yang tidak pernah bisa kita kerjakan. Dia menyediakan upah buat kita. Dia duduk di sebelah kanan Bapa untuk membela kita. Dia pasti akan datang kembali. Maka saudara akan menjadi orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, siapa yang pernah pergi ke satu tempat yang diidam-idamkan selama ini? Biasanya kalau seseorang pergi ke satu tempat yang diidam-idamkan, kategori tempat itu apa, Bapak Ibu? Indah, betul? Yang kedua apa? Nyaman. Yang ketiga apa? Ada orang spesial yang kita akan jumpai di sana, betul? Dan semua ini saudara ada di dalam kerajaan sorga, tempat di mana Tuhan sedang siapkan buat kita. Dan suatu hari Dia akan datang untuk menjemput kita. Kalau kita tahu kebenaran ini saudara, kita akan menjadi orang yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya akan bernyanyi, Mas Kevin akan menolong musik. Pertanyaannya yang paling penting ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus adalah, sudahkah kita siap sedia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Di slide boleh ditampilkan liriknya. Saya ajak Bapak Ibu untuk nanti kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali, untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh
berharap padanya. Kita angkat sekali lagi. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Dan kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Tiama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Dari awal kita nyanyikan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam. Serukan, mari saudara, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Selama waktu ini, selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam. Selama waktu ini masih ada, selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Amin. Terima kasih. Biar pujian ini mengingatkan kita, kalau hari ini kita diperkenankan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus, artinya kita diingatkan Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia datang seperti seorang pencuri, tidak ngomong-ngomong. Kalau begitu saudara, kalau kita tahu bahwa kita akan dijemput pada waktunya Tuhan, Dia datang seperti pencuri, dijemput untuk datang ke rumah Bapa, rumah yang terbaik, tempat yang terindah, tidak ada sakit penyakit di sana. Kita akan menerima upah kita di sana. Kita akan bertemu dengan pribadi yang paling mengasihi kita, yang sudah memberikan segalanya buat kita. Maka sudah pasti kita akan menjadi orang yang bersiap sedia. Orang yang bersiap sedia itu adalah orang yang selalu mau keluar dari zona kenyamanannya, tidak lagi berpikir untuk dirinya, tidak lagi berfokus untuk kehidupan di dunia, tetapi fokus kita adalah kehidupan di sorga. Kita bisa bekerja, kita bisa melayani hari ini, kita bisa berbakti hari ini. Fokusnya adalah untuk kehidupan di sorga. Waktu kita hidup mau mati untuk Tuhan, di situ kita memperoleh hidup kita kembali. Waktu kita sadar kita hidup di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, di situ kita justru akan menemukan hidup kita kembali. Makna kedatangan Tuhan Yesus yang pertama saudara, Ia memberikan rohnya kepada kita. Sehingga hari ini kita dengan Bapa menjadi satu.
Bapa dan kita menjadi satu. Penyertaannya nyata lewat Roh Kudusnya. Kalau kita, saudara dan saya punya roh seseorang yang hebat, pasti saudara menjadi hebat. Kalau kita memiliki rohnya Kristus dalam hidup kita, kita yang tidak terbatas menjadi orang yang dimampukan untuk melakukan yang gak terbatas. Kita orang yang lemah, justru lewat kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saya akan cepat saja. Yang kedua, apa artinya kenaikan Tuhan Yesus? Kan artinya dia berasal dari sorga. Tidak ada orang yang ada di dunia ini yang berasal dari sorga selain Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 23, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau Yesus kita berasal dari Allah, berasal dari sorga, maka dia pun mampu membawa kita kepada sorga. Yang ketiga, apa arti kenaikan Tuhan Yesus? Waktu Yesus naik ke surga, dia dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Tuhan berdaulat. Yesus yang ada pada diri kita saat ini, roh yang ada pada kita saat ini adalah roh yang berdaulat, roh yang penuh kuasa, roh yang mengalahkan segala sesuatu. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur Daud, dia duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Daud menubuatkan tentang Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sana musuh-musuhnya sudah ditaklukkan. Tidak ada lagi kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kuasanya begitu sempurna, kuasanya begitu dahsyat, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang keempat, saudara, dia menjadi pembela kita. Dalam perjalanan waktu kita ini masih menghidupi daging kita. Tentu kalau kita menghidupi daging kita masih ada dosa, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus kepingin memberi hidupnya untuk Tuhan, tapi dia punya iniquities, dia punya kelemahan. Tapi kasih karunia Kristus lebih besar daripada pelanggaran Petrus, sehingga Petrus dibawa kembali untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dalam perjalanan iman kita pasti ada dosa, tapi bukan dosa yang seperti yang dibuat oleh Yudas. Yudas itu sengaja selama ini mengikut Tuhan. Ia sengaja memanfaatkan Tuhan untuk keuntungannya pribadi. Kalau seperti itu berarti kita belum percaya sama Tuhan. Kalau ada orang-orang yang penting Pak kita sudah diselamatkan, gak apa-apalah kita berbuat dosa ini dan itu. Nah itu tandanya seseorang itu belum diselamatkan. Tapi waktu kita sudah berjuang hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, pasti ada salah gak? Ada salah, saudara. Tapi waktu kita salah, disitulah ada advokat, ada pembela kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Malaikat bilang, Bapa, itu Abel ada salahnya. Dia lupa berdoa pada waktu bangun pagi. Yesus berdiri di hadapan Bapa. Bapa, dosa-dosa Abel aku sudah tanggung 2024 tahun yang lalu. Ia saat ini adalah orang yang dibenarkan oleh darahku. Bapa bilang, Abel, kamu tidak lagi dihukum, karena hukumanmu sudah terjadi di belakang. Amin. Dialah pembela kita, dialah advokat kita. Apa artinya kenaikan Tuhan Yesus? Bahwa pekerjaannya sudah selesai. Duduk itu artinya posisi rest. Kenapa Tuhan duduk? Karena pekerjaannya sudah selesai, misinya sudah tuntas. Dia sudah mengerjakan, menyelesaikan, dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Makanya Yesus waktu di atas kayu salib dikatakan finish. Saudara, saya mau kasih tahu, harga diri saudara sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Penerimaan saudara sudah selesai di atas kayu salib, sehingga kita tidak perlu lagi melayani, berbuat baik supaya dihargai, supaya diakui. Karena pengakuan kita, penerimaan kita sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Kalau saudara memaknai ini, saudara akan menjadi orang-orang yang selesai dengan dirimu. Tidak lagi memusingkan diri, harga diriku, kebutuhanku, berkatku. Kalau saudara masih dipusingkan dengan itu, saudara tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Keselamatan kita, penerimaan kita, bahkan kesembuhan kita, bahkan kebutuhan kita,
Tuhan sudah selesaikan. Semua agama di dunia ini mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan. Saya beribadah, beramal supaya saya diberkati. Tapi kalau saudara sebagai seorang Kristen masih seperti itu artinya saudara masih beragama. Tuhan sudah menyelesaikannya. Dia sudah menyediakan berkat, menyediakan keselamatan, mengerjakan kekekalan buat kita. Kalau kita beribadah hari ini, kalau kita beramal hari ini, berbuat baik hari ini, sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa syukur dari hati kita yang paling dalam. Sehingga waktu kita beribadah, sehingga kita waktu melayani, kita menjadi orang yang selflessness, nothing tulus. Mau dihargai kek, nggak dihargai kek, mau diakui kek, nggak diakui kek, penghargaanku, penerimaanku sudah di atas kayu salib. Mau disembuhkan kek, nggak disembuhkan kek, kalau aku bersama Yesus, tidak ada yang perlu kutakutkan, tidak ada yang perlu kuragukan. Sama seperti Lazarus, Marta dan Maria. Walaupun Lazarus kelihatannya tidak sembuh, tetapi dia tetap menyambut Tuhan Yesus. Karena buat Marta dan Maria, Yesus segalanya. Bukan Yesus itu alat, tetapi Yesus segalanya. Tapi waktu Marta dan Maria memandang Yesus segalanya, di situ supply mujizat justru terjadi. Yang keenam, apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Dia menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat yang terbaik. Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang terbaik, di mana Dia berada, di mana Dia yang mengasihi kita berada. Di situ kita berada. Bukankah yang paling utama kita bersama dengan orang yang kita sayangi? Saudara mau tahu, surga itu bukan berbicara tentang tempat, saudara. Surga itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, dimanapun kita berada, di situ adalah surga kita. Amin. Banyak orang berpikir surga itu nanti di atas, tapi surga itu, saudara, Tuhan sudah sediakan dan kerjakan. Di mana kita berada, di mana hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, di situ ada surga. Kalau di rumah saudara ada orang-orang yang dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, di rumah saudara ada surga. Kalau di gereja ini orang-orangnya sudah dipulih hubungannya dengan Tuhan, maka gereja Baptis Pabaton adalah surga. Amin. Dimana waktu orang masuk ke gereja ini gak kepengen keluar lagi. Kenapa? Gak ada tempat terbaik di dunia ini selain gereja Baptis Pabaton. Ada penerimaan, ada penghargaan, ada kasih yang tulus. Orang-orangnya tidak lagi sibuk dengan harga dirinya, tidak lagi sibuk dengan nama baiknya, tidak lagi sibuk dengan perasaannya, tidak lagi sibuk dengan pengertiannya, tapi sibuk untuk pekerjaan Tuhan, sibuk dengan hati Tuhan, sibuk dengan visi Tuhan. Maka hal-hal kecil, hal-hal yang remeh-temeh tidak lagi menjadi hal-hal yang menggerogoti hati kita, saudara. Amin. Apa arti kenaikan Tuhan Yesus? Bahwa Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia datang kembali di atas awan-awan menjemput. Dia datang seperti seorang pencuri. Kenapa sih seperti seorang pencuri? Karena Yesus hanya akan disambut oleh orang-orang yang siap sedia, oleh orang-orang yang hidup dalam ucapan syukur, oleh orang-orang yang hidup selflessness, oleh orang-orang yang hidup mengungkapkan syukur. Tuhan sudah mengasihiku, Tuhan aku mau mengasihi dunia siapapun. Tuhan sudah sabar kepadaku, aku juga mau sabar kepada orang lain. Tuhan sudah berbuat baik kepadaku, aku pun mau menyalurkan perbuatan baik Tuhan kepada orang lain. Pada waktu itu kita bukan lagi orang-orang yang dikendalikan oleh reward dan punishment, tetapi kita dikendalikan oleh kasih, kebaikan, kemurahan hati Tuhan yang memancar lewat kehidupan kita. Sehingga hanya orang-orang demikianlah yang bisa menyambut Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara, untuk apa Yesus naik ke surga? Ia menyediakan upah. Dalam Wahyu dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia mati untuk satu kali, lalu setelah itu dihakimi. Orang-orang yang ada di dalam Kristus dihakimi bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima upah.
Tetapi orang-orang yang ada di luar Kristus dihakimi untuk apa? Dihukum. Bukan karena Allah yang menghukum mereka, tetapi karena mereka memilih hukuman untuk dirinya sendiri. Ingat saudara, apapun yang saudara kerjakan hari ini, mungkin manusia nggak mau tahu, tapi Tuhan menghitungnya buat setiap kita. Amin. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia datang, Dia akan datang. Tuhan mau kita memegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jika kita akan tahu bahwa kita akan pergi ke satu tempat, tempat yang terindah, bertemu dengan raja terhebat, raja terbesar, raja terbaik. Di sana ada upah yang menanti kita. Kita akan tinggal di tempat yang terindah bersama pribadi yang paling mengasihi kita. Dia akan datang pada waktunya dia. Dia akan datang seperti pencuri. Apa yang saudara akan lakukan, saudara? Apakah saudara akan berleha-leha? Apakah saudara akan sibuk mengurusi hal-hal yang remeh-temeh dalam hidup ini? Apakah saudara masih mau dipusingkan oleh hal-hal yang sifatnya sementara? Kalau kita tahu kebenaran tadi, kita akan menjadi orang yang apa, Bapak Ibu? Berjaga-jaga. Menjadi orang yang siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Karena hanya orang-orang yang hidup oleh Injil yang bisa siap sedia. Orang-orang yang selflessness, nothing tulus, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hanya mereka yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bukan orang yang beragama, bukan orang yang baik, bukan orang yang digerakkan oleh reward dan punishment, bukan orang yang selfishness, tapi ada orang-orang yang selflessness. Bukan orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan ada udang di balik batu, tetapi melakukannya dengan rasa syukur. Waktu itu saudara, kita akan memiliki hati seluas samudera. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai kita untuk memenangkan Cornelius. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai kita untuk menggenapi rencananya. Marta dan Maria tidak kecewa pada Yesus karena hatinya siap untuk menerima mujizat dari Tuhan. Ya. Marta dan Maria tidak lagi memusingkan, Yesus kamu sahabat macam apa? Udah tahu Lazarus sakit, malah ngulur-ngulur waktu, 2 hari baru datang. Setelah mati Lazarus adikku baru kau datang. Ngapain kamu datang? Maria tidak berkata seperti itu, saudara. Karena buat Maria dan Marta, ada Yesus, bertemu dengan Yesus, itu lebih dari apapun. Waktu saudara mengerti kebenaran ini, kita akan memiliki hati seluas samudera. Pergumulan yang terjadi, mau dibenci kayak dipersulit oleh orang-orang, ada orang yang tidak menyukai kita sekalipun, saudara bisa memandangnya sebagai sebuah kebahagiaan. Karena artinya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan yang Ia sudah kerjakan. Ada perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Inti kenapa akhirnya 5 gadis yang bodoh ini tidak masuk ke perjamuan pesta anak domba, karena mereka fokus kepada dirinya. Enjoy dengan dirinya. Mereka sibuk dengan dirinya. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, mereka sibuk untuk menyambut sang raja. Apa bukti saudara percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Buktinya adalah kita berjaga-jaga. Bagaimana setiap hari, setiap waktu kita mempersiapkan diri kita. Bagaimana setiap hari, setiap waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, mensyukuri anugerahnya di dalam hidup kita, mengucap syukur atas kasih karunia-Nya yang menjadikan Dia segalanya. Membiarkan Roh-Nya memimpin kita, tidak lagi ego kita, tidak lagi pengertian kita yang memimpin kita, tetapi Roh-Nya menuntun kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan mengutamakan apa yang utama buat Tuhan. Yang utama buat Tuhan apa? Jiwa, saudara. Pemuritan jiwa, bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan, dilatih, diutus, dimuridkan. Itu yang utama buat Tuhan.
Bagaimana lewat gereja kita, program-program kita, visi pertama dari Tuhan ini yang menjadi utama buat kita. Kalau kita membuat program, kalau kita melakukan sesuatu, bagaimana ini berjalan, bukan hanya mengulang-mengulang kegiatan, tetapi bagaimana setiap kita terproses sebagai murid-murid Kristus. Saya akan terus menyampaikan tentang ini, saudara, sampai belenak, karena inilah rahasia seseorang, rahasia kita dimuridkan dan dimuridkan. 3 poros gereja kita. Lewat ini kita akan mengalami progres, karena kita diproses. Lewat ibadah raya akan membentuk hati hamba, karena di dalam ibadah raya ada penjangkauan, komunitas ada penjangkauan, PA ada penjangkauan. Kita akan dilatih. Kita tidak hanya tahu, tetapi kita dilatih untuk melakukan. Kita tahu kebenaran firman di dalam PA, di komunitas kita dilatih. Kita saling meng-cross check satu dengan yang lain. Lalu kita juga akan mengutus. Waktu saudara bersaksi bagaimana saudara menang atas kelemahan tubuh saudara, akan mengutus orang lain untuk juga menang atas kelemahan tubuh mereka. Maka proses ini akan membangun setiap kita menjadi orang-orang yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akan melahirkan kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Maka apa yang Yesus lakukan itu juga yang kita akan lakukan. Apa yang menyibukkan Yesus itu juga akan menyibukkan kita. Apa yang menyibukkan Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia? Dia menjangkau jiwa, dia memuridkan, dan dia mengutus. Ini yang membuat Tuhan sibuk. Ini yang mengantarkan Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia mati, ia lahir, ia mati, ia bangkit, bahkan ia naik ke surga, supaya visi ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan sekedar menjadi orang yang percaya Yesus, tetapi kita juga menjadi orang yang pergi, memuridkan, membaptis, mengajar. Ini sasaran utama dari Tuhan. Kalau kita nggak punya ini dalam hidup kita, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang bersiap sedia? Sudahkah kita menjadi orang yang berpusat kepada Kristus? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang memaknai kenaikan Tuhan Yesus? Ya. Karena Tuhan Yesus naik ke surga agar kita hidup dalam panggilannya. Kita tidak lagi fokus kepada kehidupan di dunia, tetapi fokus kepada kehidupan di surga. Bapak Ibu mau tahu, saya mau kasih tahu, apa yang akan Tuhan Yesus tanya pada waktu saudara tiba di kerajaan surga, di rumah Bapa? Kira-kira apa yang akan Tuhan tanya? Apakah Tuhan akan tanya, Cici baby, berapa sudah tabunganmu waktu kamu di dunia? Atau mungkin, Mas Andreas, dulu berapa orang mantan-mantan yang kamu sudah putusin? Maksudnya mantan teman, Mas. Tuhan juga tidak tanya berapa rumahmu waktu kamu sudah ada di dunia. Atau malaikat gak akan tanya di gereja baptis Babaton, nama baik siapa yang nama baiknya lebih hebat. Gak ditanya itu, saudara. Tapi yang ditanya, berapa jiwa yang kamu sudah bawa kepada Tuhan? Ada gak orang yang mendengar Injil lewat hidupmu? Ada gak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan lewat hidupmu? Itu yang Tuhan akan tanya. Tuhan tidak akan tanya, dulu kamu terkenal apa waktu di dunia? Tuhan tidak akan tanya, berapa rumahmu? Waktu kamu kerja, jabatanmu setinggi apa? Tuhan tidak akan tanya semua itu, saudara. Tapi Tuhan akan tanya, bagaimana waktu kamu dipercayakan sebagai pelayan Tuhan di gereja baptis Babaton? Apakah ada jiwa-jiwa yang kau menangkan? Bagaimana ketika Tuhan mempercaya engkau anak-anak, apakah anak-anakmu menjadi orang-orang akhirnya percaya kepada Tuhan? Bagaimana ketika engkau menjadi seorang anak, apakah orang tuamu pernah engkau injili?
Bagaimana ketika engkau dipercayakan Tuhan teman-teman? Apakah teman-temanmu pernah mendengar Injil lewat hidupmu? Pernah telinga mereka mendengar kesaksianmu? Kalau saudara ternyata belum, puji Tuhan, ada kesempatan yang indah hari ini. Amin. Ada kesempatan yang indah hari ini untuk kita menghidupi panggilannya, untuk kita menjadi orang yang bersiap sedia. Tuhan tidak akan tanya berapa film yang kamu sudah tonton waktu di dunia, saudara. Tuhan tidak akan tanya kamu itu waktu di dunia itu ototmu segede apa. Tuhan tidak akan tanya kamu hidupmu, umurmu waktu di dunia itu umurnya berapa. Tapi Tuhan tanya sekali lagi, saudara, berapa jiwa yang mendengar Injil lewat kehidupanmu? Berapa orang yang dengar Injil lewat kehidupanmu? Oleh-oleh yang paling terbaik adalah kita membawa jiwa-jiwa. Mungkin saat ini saudara berkata, Pak, saya ini kan gak ngerti gimana caranya menginjili. Doakan. Ada gak PIP yang kita doakan sampai detik ini? Atau yang kita doakan terus, Tuhan, perusahaanku Tuhan, Tuhan, kesehatanku Tuhan, Tuhan, nama baikku Tuhan, Tuhan, masalahku Tuhan. Semuanya Tuhan, aku. Mulai sekarang mari berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku bekerja di perusahaan ini, aku mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau mempercayakan aku rumah-rumah seperti ini banyaknya, aku mau gunakan rumah-rumah ini untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan mempercayakan saudara jabatan, Tuhan lewat jabatan ini Tuhan, aku mau memuliakan Engkau. Kalau Tuhan mempercayakan saudara anak-anak, aku mau membawa anak-anakku, cucu-cucuku takut akan Tuhan. Kalau saudara mau dipercayakan teman-teman, Tuhan pakai aku supaya lewat aku teman-temanku mendengar Injil dan mereka diselamatkan. Seringkali kita berpikir, Tuhan, aku ini kan gak mampu. Emang menginjil itu kemampuan saudara? Penginjilan itu bukan kemampuan kita. Kita hanya taat. Waktu kita taat menginjili, taat mendoakan, taat berbagi, saudara sudah berhasil. Karena yang membuat orang percaya Yesus bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Mari kita tunduk kepala. Tuhan memberi kita amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena rohnya yang akan memampukan kita. Karena rohnya yang akan menopang kita. Rohnya yang akan menjadikan pemberitaan kita menjadi pemberitaan yang memenangkan jiwa-jiwa. Maukah saudara hari ini berdoa kepada Tuhan, Bapa, hari ini aku mau menjadi orang yang siap sedia, hidup mensyukuri anugerah-Mu. Tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, tetapi aku hidup mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah selesaikan, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat aku. Maukah saudara ambil komitmen saat ini? Tuhan, aku mau setia mendoakan satu jiwa menjadi PPIP. Aku mau belajar mendoakan, aku mau belajar menyaksikan, aku mau belajar berbagi, aku mau belajar memberkati, aku mau belajar mengajak orang ini. Tuhan sudah memberikan kita satu wadah poros yang akan memproses kita. Ada komunitas-komunitas, ada PA-PA yang tersedia di gereja kita. Mau nggak saudara hidup di dalamnya? Sehingga saudara akan melihat ada proses pemuritan di dalamnya. Saudara akan melihat ada lawatan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang terus terjadi di dalamnya dan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu penggenapan janji Tuhan kepada penggenapan janji Tuhan yang lain. Kalau itu doa saudara, mari ambil waktu saat ini untuk berdoa pribadi kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Biar waktu-waktu ini Tuhan
Kami gunakan untuk waktu-waktu yang terbaik. Karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa waktu-waktu ini adalah jahat. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang berharga untuk kami gunakan Bapa menjadi orang-orang yang siap sedia berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadikan kami pancaran berkat-Mu Bapa selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang memancarkan berkat